Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama Rakasan Channel. Pada sore hari ini saya sedang berada di garasi bus pariwisata yang terletak di kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yaitu adalah PO Galatama dengan PT Galatama Nuansa Tour. Untuk PO Galatama sendiri berdiri sekitar tahun 2013 dengan menggunakan unit Legacy SR1 yang mana ditopang dengan sasis Hino. Oh ya, teman-teman, untuk PO Galatama ini sebenarnya ada beberapa grup ya. Yang ada di sebelah sana itu ada Galatama Kontraktor dan juga ada Galatama yang melayani Biro Haji. Nah, ini merupakan salah satu unit pariwisatanya yang mana ini baru saja tiba dari trip ya. Nah, ini baru ditutup bagasinya tadi karena masih terbuka. Nah, ini merupakan salah satu unit terbarunya Galatama, sudah menggunakan Jetbus 3 Plus HDD. Nah, adapun nanti yang menurut saya menarik di sini itu adalah di PO Galatama sendiri masih memiliki unit single glass yang mana keberadaannya sudah jarang. Dan salah satu unit single glassnya itu ada di pojok sana, yaitu bodi Legacy SR1. Dan ini mayoritas Hino. Nah, ini Jetbus 3 Plus, yang ini Jetbus 2 Plus HDD. Kalau Galatama mayoritas pakai sasisnya apa mas ya? Hino. Oh, Hino. Nah, jadi untuk PO Galatama sendiri mayoritas menggunakan sasis Hino. Ini unit yang barunya lah, itu ada salah satu unit yang jadi incaran saya, itu yang Legacy SR1 ini. Warnanya masih warna abu-abu. Di belakang sana juga ada Legacy SR1 nya. Satu lagi juga ada Galatama yang warna merah. Ya, jadi untuk Galatama yang ini Jetbus 3 nya yang bis pariwisata lah. Yang Jetbus 2 HDD nya ini Galatama yang akap. Yang ini pariwisata, yang ini akap. Yang akap sendiri itu jalan sekitar tahun 2021. Nah, yang akap jalan tahun 2021 melayani rute Jakarta Cepu dengan jumlah seat 34, atau mungkin bisa dibilang kelasnya kelas VIP ya. Ini dia bis Galatama yang akap. Nah, ini ada tulisannya Jakarta Cepu menggunakan Jetbus 2 Plus HDD. Nah, ini menggunakan seat buatan Aldila. Nah, saya tak melebet sekedap nih. Nah, ini teman-teman, kita coba lihat ke dalamnya. Sebelumnya mungkin dari dashboardnya ya. Ini kalau dilihat dari kokpitnya nih Hino RK. Laras nggih Mas, Hino RK nggih. Hino RK8. Nah, aduh, ini seatnya 34 seat, dua-dua menggunakan seat Aldila. AC-nya
Thermo-King sudah RK8 air suspensi Mas berarti ya? Suspensi. Nah, ini RK8 yang sudah pakai suspensi udara, artinya menambah kenyamanan saat di perjalanan, terutama saat melewati jalan yang bergelombang. Jelas karena ketika bis sudah pakai suspensi udara, artinya peredaman guncangan itu akan sedikit terasa lebih minim ya, ketimbang yang masih menggunakan plat-plat ini per daun, dan sudah dilengkapi dengan toilet. Ini juga terdapat stop kontak. Bagi para penumpang yang ingin mencarger HP, silahkan. Hanya untuk mencarger HP, tidak boleh mencarger power bank, kamera ataupun laptop. Leres nggih Mas ya, cuman buat ngecas HP saja. Nah, kalau saya coba duduk, ini jumlah seat 34, ini hitungannya cukup luas, saya bisa selonjor meskipun ini tidak ada leg rest-nya ya. Tapi bagi saya ini sudah cukup nyaman, tidak sempit, juga ada TV-nya buat hiburan. Hati-hati kepalamu. Ini untuk bis yang akap udah jalan dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2001. Tahun 2000 pandemi Covid itu kita sudah buka lain Jakarta. Berarti mulai jalan akap itu tahun 2021 ya, semenjak ada ini ya pandemi itu. Dan untuk jalurnya udah berapa jalur Mas yang dari barat itu ada Cilengsi sama Balaraja, terus dari timur ada Cepu sama Toro Gembolong. Berarti dari barat itu Cilengsi sama Balaraja, yang dari barat Cilengsi Balaraja, yang timurnya Toroh sama Cepu. Berarti 2 jalur Mas ya. Bisnya 34 seat semua yang sama VIP semua. Ya. Ini berarti servis 1 kali makan, bantal selimut. Jadi untuk bis Galatama ini VIP 34 seat, dapat servis makan 1 kali, dan juga ini bantal selimut ya. Hitungannya mantep Mas ya, VIP 34 seat. Biasanya VIP itu 36 seat, nih 34 seat. Nah, ini kalau Masnya namanya siapa? Saya Ernoko. Oh, ini bersama Mas Ernoko, beliau sebagai co-driver Mas ya. Iya. Kalau ya bis yang sedang ditempati kita ini baru tiba apa gimana Mas ini Mas? Ini bis tahun 2019 Mas. Oh, bis tahun 2019 ini ya. Terus pandemi Covid nanti 1 tahun, 1 tahunnya lagi tahun berikutnya kita jalan akap. Jadi bis tahun 2019, kemudian ada pandemi, bisnya istirahat, jalannya lagi langsung jadi akap ya. Oke Mas Ernoko, terima kasih Mas ya atas beberapa informasinya yang telah diberikan. Oke teman-teman, ini di depan saya ada bis Galatama Legacy Skybus SR1 Skybus sasis Hino RK. Ini bis tahun 2016, baru ganti plat nomor sekali ini, bulan November tahun 2026, berarti ganti bulan November tahun 2021 ini. Nah, ini unit single glass yang masih dimiliki oleh bis Galatama Legacy SR1. Nah, mungkin dilihat dulu ya, mungkin dari luarnya dulu ini selendangnya ya, bodinya hitungannya saya katakan juga masih mulus ya, enggak terlalu kusam ya, paling ada beberapa bagian yang sedikit lecet, tapi overall kami katakan unit legasinya ini masih cukup terawat. Ini dari tahun 2016, berarti kurang lebih sudah 6 tahun. Nah, ini mesinnya nyala teman-teman. Nah,
dan interiornya pun juga nyala ya. Nah, ini mungkin setelah ini kita akan coba masuk ke dalam untuk mereview interiornya. Dan lampu tangganya pun juga masih berfungsi ya, masih nyala. Ini sangat membantu ini ketika malam hari, ketika penumpang hendak turun atau hendak naik, jadi tidak khawatir tersandung tangga. Nah, ya mungkin langsung saja kita coba masuk ke dalam unitnya. Ya, ini yang pertama mungkin dari dashboardnya dulu. Ini kita tegakkan. Nah, dari kokpitnya menggunakan Hino RK8. Dashboardnya dashboard Legacy SR1. Jadi kalau laksana itu ciri khasnya. Nah, ini di sini itu ada pegangan tangannya. Jadi sangat membantu ketika penumpang hendak naik. Jadi penumpang bisa pegangan ini ya, hand grip ini. Nah, baru kemudian naik. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini menggunakan seat Aldila dengan model yang Bluedroo ini, seat Bluedroo. Ini mungkin kapasitas berapa ini ya? Ya, pariwisata itu biasanya 50 seat. Nah, ini seat yang 22. Nah, ini ada seat tangga. Biasanya kalau seat yang tangga ini ntar sininya dikasih alas, jadi tangganya tidak kelihatan. Dan juga di loker atasnya sudah menggunakan ini ya, panel kayu wood seperti ini, terkesan lebih mewah. Nah, ini kabinnya Legacy SR1. Ya, secara kabin saya nilai juga masih cukup terawat. Lalu bagaimana jika duduk? Ya, standar bis pariwisata ya, segini. Tidak ya, kalau sama yang tadi sih jelas lebih lebar yang tadi ya, yang akap, karena hanya 34 seat. Dan ini mungkin sekitar 45 atau 50 seat ini. Nah, mungkin bisa sambil dilihat ini lokernya. Nah, ini lokernya. Ada audionya. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan stop kontak, hanya untuk mengecas HP saja. Hanya untuk mengecas HP, jangan mengecas yang lainnya. Khawatir terjadi yang tidak diinginkan ya. Seat Bluedroo merupakan salah satu seat yang sudah jarang ditemui pada unit bis kekinian ya, karena kebanyakan sudah menggunakan ini ya, model kulit. Ini Galatama masih memilikinya, dan juga ini merupakan seat buatan Aldila. Untuk audionya pakai apa mas? Smartbox? Iya, smartbox. Jadi aplikasi kita pakai YouTube. Oh, aplikasinya pakai YouTube jadi. Oh, berarti ini kalau aplikasi Smartbox ini berarti disambungkannya ke YouTube mas ya? Iya. Oh, okay. Bisa karaoke. Bisa karaoke juga ya. Berarti sesuai requestnya penumpang ya, mau dibuat mode karaoke apa cuman buat dengar-dengar musik saja. AC-nya Thermo King mas ya? Ini Denso. Oh, ini Denso. Oh, AC-nya yang Legacy ini Denso teman-teman. Kalau yang tadi di akap ini ya, Thermo King. Kalau tadi sudah mereview unit yang akap dan juga unit SR1 Legacy. Nah, ini kali ini saya coba mereview unit yang hitungannya bis yang barunya, yang JBus 3 Plus HDD. Nah, ini yaitu Galatama GT15. Parkirnya sampingan dengan Galatama GT12. Nah, ini kita coba akan melihat. Nah, ini masih bersama dengan Mas Ernoko. Bisnya sedang dipanaskan lagi. Nah,
Lampu ritingnya dinyalakan dua-duanya nih ya. Oh, ternyata di dalamnya sudah ada lampu diskonya ya ternyata. Sudah ada variasi bisnya. Nah. Wah, ada lampu variasinya Mas ya? Oh, ini teman-teman. Jadi bisnya dilengkapi juga dengan lampu disko. Nah. Ini lampu diskonya yang ngasih siapa Mas? Dari kru apa? Dari karoseri. Oh, langsung dari karoseri berarti ya? Ini udah pakai lampu disko teman-teman. Nah, jadi penumpang bisa lebih happy ya dengan adanya lampu disko ini. Terutama jika itu penumpang anak kecil ya, biasanya senang sekali. Ini menggunakan seat buatan Aldila juga. Aduh. Sepertinya bisnya ini yang Galatama makanya Aldila semua sepertinya seatnya ya. Cuman mungkin hanya di modelnya saja yang berbeda. Ya, ini ada stiker peringatan stop kontak, hanya digunakan untuk mengisi ulang baterai handphone. Dilarang keras untuk mengisi ulang baterai kamera, laptop, power bank. Nah, coba kita lihat lokernya. Nah, ini ada stop kontaknya. Ini juga ada buku Yasin teman-teman, majmuat. Mungkin dipakai habis ziarah ini ya. Pokoknya yang penting selalu ingat ini teman-teman, jangan ngeyel ya. Juga ada TV. Nah, mungkin saya akan coba duduk di bangku yang depan. Pandangannya seperti ini ya, karena double glass, jadi terhalang oleh ini ya, topinya. Ya mungkin bisnya baru, tapi beberapa penumpang ada yang lebih memilih pemandangan dengan single glass. Ada juga yang senang karena double glass ini terlihat lebih keren, lebih gagah dan juga lebih modern. Bisnya menggunakan Hino RK8 juga, Cebas 3 Plus. Untuk set Aldila ini kadang kita bingung ya cara menurunkan ininya gimana. Nah, ini cara menurunkannya itu ditarik dulu ke depan, ke bawah. Naikinnya sama, tarik ke depan, putar ke atas. Gini. Sedikit lebih rumit daripada yang rimba kencana ya. Kalau rimba kencana itu kan dia di sini tinggal diturunkan begini. Jadi kadang beberapa wisatawan itu kadang bingung cara menggunakan senderan tangannya seat Aldila ini, karena emang posisinya sedikit agak rumit. Jadi di sana ada unit Legacy juga, tapi sudah vakum, dan di sampingnya ada unit Limit Edition yaitu warna merah. Satu-satunya ada di Galatama. Dan juga ini ada gudang buat nyimpan seat. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Nah, itu kelihatan seatnya. Nah, jadi ketika ada permintaan seat biasanya nanti akan disesuaikan lagi dan disesuaikan dengan stok yang ada di gudang. Misalnya jika ada permintaan seatnya diberi leg rest, nah itu bisa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian review video di garasi PO Galatama pada sore ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PO Galatama yang sudah mengizinkan saya, terkhusus pada beliau, Mbak Mei, kemudian ada Pak Tony dan juga Mas Ernoko yang sudah menemani review pada sore kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Apabila Anda menyukai video ini, silakan menekan tombol like dan juga mensubscribe channel ini agar saya merasa bahagia dan juga Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.